Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang ada di kolom komentar gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang kemarin merasa berkomentar dan bertanya di kolom komentar, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran pertanyaan kalian. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya, ini pertanyaannya sangat banyak sekali. Jadi sebelum saya lanjutkan videonya teman-teman ya, mohon maaf sekali apabila pertanyaan kalian itu ada yang tidak terjawab teman-teman ya, karena ya pertanyaannya sangat banyak sekali dan saya terbatas ya. Nah itu teman-teman ya, terbatas durasinya gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang tidak terjawab pertanyaannya, mohon maaf sekali itu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui juga, ketika jawab pertanyaan kalian yang dilontarkan di kolom komentar kemudian tidak terjawab oleh saya juga gitu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir, kalian harus tenang bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang kalian alami, yang kalian derita itu bakalan membaik dengan sempurna teman-teman. Yang penting kalian konsisten terhadap metodenya teman-teman ya, pola makannya tetap dijaga dengan konsisten. Nah itu teman-teman, kemudian pola hidupnya juga dijaga dengan konsisten juga gitu teman-teman. Apalagi yang namanya pola pikir harus dijaga dengan baik gitu teman-teman ya, karena yang paling rumit itu sebetulnya di pola pikir ya. Kadang kita selalu ingat ya, ini gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu harus bisa menghindari pemikiran-pemikiran negatif, biar kitanya tidak cemas, biar kitanya tidak stres atau terlalu banyak pikiran ke hal negatif. Tetapi pelaksanaannya agak sulit juga gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian ingin menghindari pola pikir yang negatif itu sebetulnya gampang kalau seandainya kalian memahami teman-teman ya. Pola pikir yang negatif itu tidak bisa dihindari teman-teman, tetapi hanya bisa dialihkan dengan hal-hal positif teman-teman. Contoh, sering jalan-jalan gitu teman-teman ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hiburan-hiburan gitu teman-teman ya. Berpikir logika saja gitu teman-teman ya, yang namanya kesenangan, yang namanya hiburan, ketika hati dan pikiran kita senang gitu teman-teman ya, pola pikir yang negatif itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk pola pikir yang negatif itu tidak bisa tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa dialihkan atau dihindarkan gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, apapun itu caranya. Nah itu teman-teman, makanya untuk sekarang
bagi kalian yang sulit mengalihkan pola pikirnya, teman-teman ya, carilah kesibukan yang menyenangkan gitu teman-teman. Jangan cari kesibukannya itu yang ada beban pikirannya teman-teman. Jadi selalu mengupayakan apa yang kita lakukan, aktivitas apapun harus menyenangkan teman-teman. Dan untuk saya pribadi waktu itu aktivitas yang menyenangkan itu cuma jalan-jalan sih sebetulnya teman-teman, karena dengan jalan-jalan itu fungsinya sangat banyak sekali. Jadi triple fungsi ya teman-teman ya. Selain meningkatkan imun kita bisa meningkatkan imun kita tambah kuat gitu teman-teman ya. Kemudian bisa melancarkan aliran darah dan oksigen yang ada di dalam tubuh kita teman-teman ya. Dan ketika sering jalan-jalan itu bisa membuat kita itu refresh bagian otak. Nah itu teman-teman, itu saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, cara saya ketika melakukan mencari kebahagiaan itu ya hanya dengan jalan-jalan teman-teman. Jadi semuanya serba dapat lah. Jalan-jalannya dapat, olahraganya dapat, latihan pikirannya dapat, kemudian refresh otaknya dapat, dan kemudian rasa bahagianya juga dapat teman-teman ya. Kita mulai bisa menikmati apa yang kita hadapi gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang sulit mengalihkan pola pikir yang negatif, alangkah baiknya kalian sering jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah pertanyaan yang pertama teman-teman, jadi ngomongnya kemana aja nih. Pertanyaan yang pertama nih, Assalamualaikum Pak, bagaimana cara menangani pendengaran yang selalu berdenging? Itu membuat saya takut. Nah ini baru juga dibahas ya. Ketika kalian mengalami pendengaran itu sering berdenging atau bergemuruh, itu juga saya dulu alami gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Sepengalaman saya itu biasanya dari aliran darah dan oksigen gitu teman-teman tidak lancar ke bagian telinga gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu berpikir tentang negatif teman-teman, sehingga kita waspada dan akhirnya di situ ada penegangan otot. Nah itu teman-teman, akhirnya aliran darah nggak lancar. Aliran oksigen nggak lancar gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mempunyai sensasi seperti itu teman-teman ya, pendengarannya sering bergemuruh, agak berdenging juga gitu teman-teman ya, ketika dicek ke dokter padahal itu telinganya baik-baik saja, itu cuman aliran darah dan oksigennya kurang lancar karena ada penegangan gitu teman-teman, sehingga saluran darah dan oksigen itu bisa terhimpit teman-teman karena ada penegangan di situ. Nah itu teman-teman, dan biasanya itu penyebabnya dari stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif gitu teman-teman, sehingga kitanya waspada, semuanya serba menegang. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mempunyai sensasi seperti itu, alangkah baiknya kalian sering olahraga, hindari stres gitu teman-teman, selalu mencari hiburan gitu teman-teman. Kemudian usahakan gimana caranya supaya kita itu nyaman ya, perasaannya itu nyaman gitu teman-teman, biar nggak menegang terus. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Pertanyaan selanjutnya ya. Hadir Pak, saya sering mengalami kedutan di bagian perut. Apa itu dari jantung? Aduh, jantung pindah ke perut. Nah ini ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu salah mengira. Saya juga dulu seperti itu ya. Jadi ketika ada kedutan di dalam perut gitu teman-teman, dan itu kadang kedutannya itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan gitu teman-teman. Nggak tentu teman-teman ya. Dan kemudian ketika belum memahami, ya berpikirnya itu dari jantung teman-teman. Sehingga ya ketika berpikirnya jantung, kemudian gangguan jantung itu belum tidak mau saya hadapi gitu teman-teman, akhirnya di situ menimbulkan ketakutan, kemudian cemas hadir, dan ketika cemas hadir sudah pasti ya irama jantungnya juga nggak beraturan dengan baik gitu teman-teman, dan kemudian semakin cemas, semakin dalam cemasnya gitu teman-teman ya, seperti mau mati teman-teman. Dan hal yang paling dirindukan itu adalah UGD teman-teman, dan ketika di UGD baru aja nyampe, kemudian ada ketenangan mungkin di situ ya, ternyata seolah-olah kita itu sembuh teman-teman ya, dan ketika di EKG juga saya dinyatakan baik-baik saja. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian menghadapi mengalami sensasi dari apapun tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan pernah kalian kait-kaitkan dengan penyakit yang berbahaya teman-teman ya, karena ketika kalian selalu dikait-kaitkan dengan penyakit yang berbahaya, cemas pasti hadir teman-teman ya. Ada pusing sedikit, wah ini jangan-jangan kanker otak. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian mengalami kedutan gitu teman-teman ya, itu cuman efek stres atau dampak stres gitu teman-teman. Jadi ketika kalian selalu berpikirnya itu ke hal-hal negatif setiap harinya teman-teman ya, tanpa ada jeda misalkan seperti itu teman-teman ya,
Pagi-pagi kita berpikir tentang penyakit. Siang harinya kita berpikir tentang penyakit. Sore harinya sampai malamnya, sampai mau tidur juga. Kita selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang kematian. Di situ kita itu terlalu fokus ke hal-hal negatif dan disitulah ada stres gitu teman-teman ya. Dan kedutan itu sebetulnya adalah bentuk respon tubuh saja ketika kita stres. Jadi tubuh kita itu nggak bisa bicara teman-teman ya. Hanya bisa merespon saja. Meresponnya itu dengan kedutan. Dan untuk untuk respon tubuh kita itu saat stres itu bukan di kedutan saja teman-teman ya, bisa di kesemutan juga gitu teman-teman ya. Kemudian kadang ketika kita stres itu ya terlalu banyak pikiran itu kadang ada perasaan tidak nyaman. Kalau misalkan saya dulu seringnya itu kayak macam mau BAB, tetapi ketika BAB saya enggak. Mau kencing, buang air kecil ya, tetapi pas mau buang air kecil kayak macam tidak gitu teman-teman ya. Ya itulah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung kena psikosomatis ketika mempunyai stres terlalu tinggi atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi seperti itu ya, kedutan, kemudian kesemutan teman-teman ya, kalian usahakan hindari stresnya atau terlalu banyak pikiran ke hal negatifnya gitu teman-teman ya. Tapi Pak saya itu takut ya, takut bahwa gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis ini bisa menyebabkan kematian. Tidak teman-teman ya, tengok di YouTube itu sangat banyak sekali sekarang channel-channel baru itu bermunculan teman-teman, dan itu harusnya menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Tengok apa yang dia utarakan, tengok, dengarkan gitu teman-teman. Sembuhnya itu sederhana sebetulnya teman-teman ya. Kalian menjaga 3P-nya gitu teman-teman. Pola makannya harus dijaga, pola hidupnya harus dijaga, pola pikirnya harus dijaga, dan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Dan itu memang betul teman-teman ya. Mari berpikir logika saja. Kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu dituntut untuk hati dan pikirannya itu tetap senang gitu teman-teman, Anda rasakan sendiri teman-teman ya, apakah sekarang itu kalian masih mempunyai rasa senang? Kan tidak teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, rasa senang itu tidak ada. Kalaupun misalkan kita dikasih uang ya, 1 gepok misalkan ya, uangnya cepean gitu teman-teman ya, ini loh uangnya misalkan beberapa juta gitu teman-teman ya, biar kalian cepat sembuh. Itu nggak ada rasa senang-senangnya teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, hal dunia itu tidak ada teman-teman. Yang paling dirindukan itu adalah kesehatan. Nah itu teman-teman, nah itu jadi patokan buat kalian. Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Karena setiap harinya kita itu nggak senang-senang teman-teman ya. Dan kalau seandainya nih ya, kalau seandainya hati dan pikiran kalian senang, kalian sedikit-sedikit lupa tentang yang namanya gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Dan ketika lupa, kalian tidak akan sering kambuh-kambuh teman-teman ya. Karena jujur ya, pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, kambuhnya itu karena kita selalu teringat dengan sensasinya, teringat dengan hal-hal negatif. Di situ ada stres. Dan ketika stres ya sudah pasti ya sensasi yang lain-lain hadir, termasuk di kedutan juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis harus bisa menghindari stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-teman, biar nanti sensasi stresnya itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian selain harus bisa menghindari stres juga, kalian juga harus bisa konsisten dengan minumnya ya. Usahakan harus sering minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya dari siapa ini? Masih mengalami ketakutan, apa harus dipaksakan jalan-jalannya Pak? Kalau seandainya kalian tinggal di ketakutannya saja gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian itu sebaiknya dipaksakan saja teman-teman ya. Kalau misalkan ada medisnya kayak macam ulu hatinya masih terasa mengganjal teman-teman ya, kemudian ulu hatinya terasa sakit gitu teman-teman ya, ya langkah baiknya kalian disesuaikan saja gitu teman-teman ya, cukup berjemur saja. Tetapi kalau untuk medisnya sudah tidak ada teman-teman, yang paling dominan itu sebetulnya di ulu hati ya. Tetapi kalau masih misalkan mencret-mencret, kembung-kembung begas sedikit aja, alangkah baiknya kalian paksakan saja teman-teman. Tetapi kalau misalnya ulu hatinya itu masih bengkak, kemudian terasa mengganjalnya itu super hebat gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian cukup berjemur saja. Tetapi kalau seandainya medisnya sudah tidak ada gitu teman-teman ya, hanya tinggal ketakutannya saja, alangkah baiknya kalian paksakan saja teman-teman, karena itu berhubungannya dengan mental teman-teman. Kalau seandainya yang namanya mental itu butuh dilatih teman-teman ya, mari berpikir logika saja.
Yang namanya mental itu butuh dilatih teman-teman ya. Kalian takut jalan-jalan, paksakan jalan-jalan. Ketika kalian jalan-jalan kemudian pulang ternyata baik-baik saja, itu justru merupakan latihan buat kalian. Ternyata apa yang dalam pikiran itu tidak ada teman-teman ya. Karena ketika mau jalan-jalan itu kan selalu berpikir ya, nanti ketika jalan-jalan nih gue pingsan nih. Nanti ketika pingsan gue mati nih. Gimana dengan keluarga saya? Nah itu teman-teman, dan ketika jalan-jalan dipaksakan sensasi hadir kemudian tidak mati-mati juga. Nah itu jadi patokan buat kalian lah. Gitu teman-teman, ternyata apa yang ada dalam pikiran kita itu hanya permainan pikiran saja gitu teman-teman ya. Itu merusak gitu ya, merusak terhadap kualitas hidup kita, menjadi kurang produktif, menjadi kurang nyaman teman-teman. Nah makanya untuk mental itu gimana caranya supaya mental kita itu menjadi tumbuh besar lagi, menjadi mental baja lagi. Jalan-jalan ada kembung dikit, masa bodoh gitu teman-teman ya. Dulu juga toh saya mengalami kembung kan gitu teman-teman. Dulu waktu kecil juga mengalami kembung, waktu bujangan juga mengalami kembung, nggak mati-mati sampai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika dipaksakan itu nanti di situ ada pelatihan buat kalian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, ketika medisnya sudah tidak ada, cuman tinggal ketakutannya saja, alangkah baiknya kalian paksakan saja untuk melakukannya gitu teman-teman. Tetapi melakukannya juga bukan hal-hal yang berbahaya. Contoh kecil, kata Pak Abdurrahman, saya itu harus memaksakan diri. Wah, saya itu orangnya tukang panjat tebing, misalkan seperti itu teman-teman. Kalian paksakan panjat tebing. Ya jangan teman-teman. Jadi memaksakan itu adalah hal-hal yang mudah saja gitu teman-teman, kayak macam mandi gitu teman-teman, kemudian jalan-jalan, healing, kemudian aktivitas seperti biasanya gitu teman-teman, kayak macam nyapu, nyuci piring, seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya hal-hal yang besar, alangkah baiknya kalian tunda dulu, kayak macam apa ya, jalan-jalan di atas tali, di atas bukit gitu teman-teman, hindari seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari siapa ini? Alhamdulillah setelah 1 tahun konsisten menjalani arahan dari Bapak, kesehatan saya jauh lebih BK ini, jauh lebih baik mungkin ya. Alhamdulillah setelah 1 tahun konsisten menjalani arahan dari Bapak, kesehatan saya jauh lebih baik. Terima kasih, semoga yang sedang berjuang cepat membaik. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu ya, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, ketika kalian sudah mulai agak membaik, misalkan seperti itu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian saling mendoakan teman-teman ya. Enggak ada ruginya teman-teman kalau seandainya kalian berkomentar semoga yang belum membaik cepat membaik. Enggak ada ruginya teman-teman, yang ada justru itu menjadikan keuntungan buat kalian. Kalian mendapatkan pahala teman-teman ya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Abdurrahman teman-teman. Karena ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu harus bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian sudah berbagai macam cara, sudah sering melakukan ikhtiarnya gitu teman-teman ya. Dan kemudian selanjutnya kalian itu harus banyak berdoa sama Allah teman-teman ya. Karena ketika kalian banyak melakukan ikhtiar juga, kalau seandainya kalian tidak dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan kalian itu tidak ada teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena semuanya atas ridho Allah teman-teman ya. Jadi ketika kalian belum membaik nih, ya Allah sembuhkanlah hamba. Ketika kalian mendekatkan diri sama Allah, kemudian berdoanya itu ikhlas teman-teman ya, khusyuk berdoanya, nanti Allah itu mencintai kalian, menyayangi kalian teman-teman. Dan ketika menyayangi, ketika kalian disayangi, apapun doa kalian pasti dikabulkan. Nah itu teman-teman, makanya mendekatkan diri lah sama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sekarang sedang menjalani ikhtiarnya teman-teman. Apalagi yang sudah membaik nih, sering mendoakan orang lain teman-teman, itu bisa menjadi pahala buat kalian, pahala yang tiada terbatas. Nah itu teman-teman, dan ini juga ini ya komentarnya, alhamdulillah setelah 1 tahun konsisten menjalani arahan dari Bapak, kesehatan saya jauh lebih baik. Terima kasih, semoga yang sedang berjuang cepat membaik. Amin. Nah itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata banyak juga yang sudah membaik teman-teman ya, dan itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis itu bisa membaik, bisa sembuh total teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih belum konsisten menjaga metodenya, cobalah untuk konsisten menjaga metodenya teman-teman, biar kalian itu cepat membaik, cepat sehat, cepat sembuh total dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang nih
adzan maghrib sudah berkumandang, teman-teman, ditambah lagi saya belum mandi karena memang baru kembali dari sawah. Tadi itu sebetulnya di sawah itu saya sudah share video tentang rasanya sembuh total gitu teman-teman ya, tetapi karena memang sekarang lagi nunggu ya, karena di airnya ada orang. Jadi akhirnya saya nunggu, daripada nunggu lama, akhirnya saya bikin dulu video dan ternyata sekarang udah adzan gitu teman-teman. Jadi sentikan dulu teman-teman karena saya mau mandi dan mau ke masjid teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja jawabannya itu menjadi apa ya, ya hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.